derivasi S105. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sifat hadap. Hadap artinya adalah marah atau sifat seseorang yang mudah sekali marah karena tidak menyukai perilaku atau perbuatan orang lain. Hadap merupakan istilah dari bahasa Arab yang dasar katanya adalah hadibah yahidu hibu hadaban, yang berarti temperamental atau sifat mudah marah. Marah menurut Sayyid Muhammad Nuh dalam kitab Afatun al-Atorik merupakan sebuah perubahan emosional seseorang yang dapat menimbulkan penyerangan dan penyiksaan kepada orang lain guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Sementara dalam perspektif ilmu tasawuf, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang mengakibatkan kebencian kepada seseorang. Marah menurut Sayyid Muhammad Nuh dalam kitab Afatun al-Atorik merupakan sebuah perubahan emosional seseorang yang dapat menimbulkan penyerangan dan penyiksaan kepada orang lain guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Lalu, apa saja yang bisa membuat seseorang menjadi mudah marah atau memiliki sifat kodap? Secara umum, penyebab seseorang menjadi temperamental dan mudah marah karena dua hal, yakni faktor fisik dan faktor psikis. Berikut penjelasannya. 1. Faktor fisik, jasmaniah. Terkait faktor fisik, seseorang perlu memperhatikan jasmaninya dengan baik agar dapat mengelola emosi yang ada pada dirinya ketika berada dalam kondisi yang membuatnya terpancing untuk marah. Penyebab kemarahan karena fisik yakni sedang merasa lelah yang berlebihan. Ketika fisik seseorang terlalu lelah dalam bekerja, umumnya hati akan menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung sehingga ini yang membuatnya mudah marah. 2. Kekurangan zat-zat penting tertentu dalam tubuh. Kurangnya zat-zat tertentu pada tubuh, terutama zat yang dibutuhkan otak, misalnya zat asam, maka otot-otot juga akan menjadi tegang, sistem pencernaan terganggu, bahkan terjadi reaksi kimia pada otak. Sistem mudah terbawa perasaan dan cepat tersinggung dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman. 3. Reaksi hormon. Hormon juga dapat menjadi penyebab seseorang mudah marah dan sensitif. Perempuan yang biasanya lebih sering mengalami ini misalnya ketika akan datang menstruasi atau disebut dengan premenstrual syndrome atau biasa disebut PMS. Beberapa tanda PMS yang muncul adalah perubahan suasana hati, kelelahan, mudah marah, depresi, dan lain sebagainya. Faktor psikis atau rohaniah. Selain fisik, faktor psikis juga dapat menimbulkan seseorang memiliki sifat temperamental yang erat kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Beberapa di antaranya adalah 1. Sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri. Memiliki rasa bangga terhadap diri sendiri yang berlebihan, baik dalam hal pemikiran, pendapat, status sosial, keturunan, atau kekayaan bisa membuat seseorang menjadi mudah marah apabila tidak dikendalikan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sifat ujub sangat dekat dengan kesombongan. Jika ia tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain yang diharapkan, hal ini yang berpotensi munculnya sifat kodap. 2. Perdebatan atau perselisihan. Debat adalah adu argumen antara satu pihak dengan pihak lain untuk memutuskan atau mendiskusikan tentang sebuah perbedaan. Berdebat tidaklah dilarang, tetapi harus menjaga adab
karena jika tidak bisa berakibat buruk dan banyak contoh akibat berdebat yang membuat seseorang menjadi gampang marah dan emosinya tidak terbendung. Meskipun yang diperdebatkan adalah sesuatu yang jika tidak didasari dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam yang benar, perdebatan tersebut dapat menimbulkan kemarahan dan mendatangkan perselisihan. 3. Bercanda yang berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai dan mengalami sekumpulan orang yang gemar bercanda, bersenda gurau yang terkadang melampaui batas. Akibatnya, candaan dan senda gurau tersebut malah bisa menyakiti hati orang lain. Hal inilah yang bisa membuat seseorang jadi sensitif dan berpotensi mengundang kemarahan orang lain. Penyebab kodap. 4. Ucapan kasar dan tidak sopan. Sering mengucapkan kata-kata kasar berupa celaan, hinaan, umpatan hingga perkataan yang menyakiti hati orang lain merupakan salah satu pemicu munculnya kemarahan seseorang. Sebab perkataan luar batas kepada orang lain bisa saja menjadikan ia tersinggung, kemudian memicu terjadinya kemarahan dan pertengkaran yang akan merugikan. 5. Sikap permusuhan kepada orang lain. Seseorang yang memiliki bibit kebencian dan tidak suka kepada orang lain cenderung akan memusuhi orang lain dengan segala cara. Ia akan berusaha mengolok-olok, mencari-cari kesalahan, mengadu domba, mencaci, dan mengajak orang lain dengan berbagai cara. Sehingga apabila orang yang diperlakukan buruk tersebut tidak dapat menerima, ini tentu saja bisa berpotensi memicu kemarahan dan permusuhan. Cara-cara menghindari diri dari sifat kodap. Dalam Islam, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri dari sifat kodap atau temperamental sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Antara lain, 1. Membaca ta'awuz. Bagi seseorang yang menghinggapi perasaan mudah marah dan emosi, dianjurkan untuk segera membaca ta'awuz agar terhindar dari godaan setan. Bacaannya adalah A'udzubillahiminasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berwudu. Air wudu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah serta meredakan api kemarahan di dalam hati agar tidak meledak dan menyakiti orang lain. 5. Mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seseorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah. Rasul juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seseorang mampu menahan amarahnya sebagaimana sabdanya. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia melupakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang diinginkannya. Atau juga bisa disebut menghindari marah atau kodap adalah sebuah sikap yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu, karena marah seringkali mengarah pada tindakan tidak terkontrol dan bisa menimbulkan akibat yang buruk bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Dalam banyak budaya dan ajaran agama Islam, marah dianggap sebagai emosi yang harus digunakan dengan bijaksana. Dalam Islam, misalnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk menahan amarah dan mengendalikan emosi, karena amarah bisa menghindari kemarahan. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali tanda-tanda awal kemarahan, muncul seperti detak jantung yang meningkat, tubuh yang terasa tegang, atau perasaan frustasi yang meningkat. Ketika merasakannya, langkah pertama adalah mencoba menenangkan diri, mengambil napas dalam-dalam dan mengalihkan perhatian dengan cara berpikir positif atau pergi ke tempat yang lebih tenang, bisa membantu merendahkan emosi yang sedang memuncak. Selain itu, berusaha melihat situasi dari sudut pandang yang fokus pada masalah juga sangat membantu dalam mencegah kemarahan.
Kontrol diri, membiasakan kontrol diri. Kontrol diri merupakan salah satu hal yang begitu dianjurkan dilakukan setiap Muslim. Lantas, bagaimana contoh perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari? Cara membiasakan kontrol diri dan manfaatnya dalam Islam. Kontrol diri disebut mujahadah nafs. Pertama, mujahadah memiliki arti bersungguh-sungguh. Kedua, an-nafs berarti jiwa, nafsu atau diri. Mujahadah an-nafs dapat dimaknai sebagai upaya bersungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri, sehingga tidak melanggar segala ketetapan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontrol diri membuat seseorang mampu mengatur dirinya ke arah positif. Tidak hanya itu, kontrol diri menyebabkan seseorang tidak melakukan tindakan yang merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim mengenai orang yang dapat mengontrol diri sebagai berikut. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah yang kamu sebut orang yang perkasa atau kuat di antara kamu? Jawab kami, orang yang mampu merobohkan lawannya. Jawab Nabi, bukan, itu orang yang perkasa, melainkan seseorang yang mampu menguasai dirinya pada saat ia marah. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat melihat salah satu contoh perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam, seseorang harus sabar dan tetap mampu mengontrol dirinya ketika berhadapan dengan amarah. Kendati amarah bersifat manusiawi, seseorang wajib mempertahankan pikiran positif agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Contohnya, ketika terjadi perdebatan pendapat, kita bisa menemukan alternatif jawaban lain melalui pihak ketiga, atau yang biasa disebut netral. Manusia adalah makhluk sosial yang memungkinkan dirinya berinteraksi dengan individu lainnya. Dalam hal ini, membiasakan untuk mengontrol diri bagi setiap muslim berkedudukan begitu penting. Seorang muslim sudah sepatutnya sanggup mengontrol dirinya supaya menciptakan suasana berinteraksi yang nyaman, aman, saling menghormati, hingga menghargai. Beberapa cara membiasakan perilaku kontrol diri dalam Islam sebagai berikut. 1. Memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. 2. Bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. 3. Memperbanyak zikir kepada Allah. 4. Berdoa memohon lindungan kepada Allah. Sikap kontrol diri memiliki banyak manfaat bagi individu maupun orang lain. Berikut ini beberapa manfaat perilaku kontrol diri dalam Islam. Menjaga kehormatan diri, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. 1. Memperkuat iman dan takwa. Iman yang kuat akan membantu seseorang lebih mudah mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang memiliki ketakwaan selalu menyadari bahwa Allah mengawasi setiap perbuatannya. Muqarabah. Cara memperkuat iman dan takwa: mempelajari Al-Quran dan hadis, menghadiri majelis ilmu, bersahabat dengan orang-orang soleh. 2. Memperbanyak zikir dan doa. Zikir itu baik. Orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Beberapa zikir dan doa yang dianjurkan: zikir pagi dan petang untuk menjaga ketenangan hati, istighfar memohon keampunan Allah saat merasa khilaf, doa perlindungan dari hawa nafsu seperti ya muqlibal qulub tasabib qalbi ala dinik. 3. Mencegah sholat dan ibadah wajib. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang khusyuk membantu seseorang lebih fokus dan tidak mudah ditangkap oleh hawa nafsu. Selain itu, ibadah wajib lainnya seperti puasa juga menjadi sarana untuk mengontrol diri. 4. Berpuasa sebagai latihan kontrol diri. Puasa tidak hanya menahan lapar. Puasa adalah perisai dari perbuatan dosa dan api neraka. 5. Mengendalikan emosi dan amarah. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia sedang marah. Cara mengendalikan amarah:
mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan dia tidak berkata kasar, berubah posisi atau berwudu atau mandi. Dan 6. Jaga lisan dan perkataan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. 7. Menjauhi lingkungan yang buruk. Seseorang akan mengikuti agama sahabatnya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang kalian jadikan teman. 8. Memiliki kesabaran dalam menghadapi cobaan. Sabar adalah bagian dari kontrol diri yang sangat adil sesungguhnya bersama orang-orang yang sabar. Tips melatih kesabaran. Menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Fokus pada solusi, bukan hanya masalah. Banyak beristighfar dan berdoa. Jadi kesimpulannya, kontrol diri dalam Islam adalah bagian dari keimanan dan ketakwaan seorang yang berbuat iman, memperbanyak ibadah, menjaga lisan, dan bersabar dalam menghadapi ujian. Seorang muslim akan lebih mudah mengendalikan hawa nafsu dan emosinya. Latihan terus-menerus dalam berbagai aspek kehidupan dan akan membantu seorang mencapai tingkat mujahadah an-nafs lebih baik. Berani membela kebenaran. Syaja'ah adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya kekuatan, keberanian, kegagahan, dan kekuatan hati. Syaja'ah adalah keberanian, berani karena benar atau berani membela kebenaran. Syaja'ah adalah berani menantang siapa saja yang salah dan menunjukkan kebenaran. Sifat ini juga dikenal istilah syaja'ah dalam Islam. Syaja'ah merupakan akhlak mulia yang mengandung nilai-nilai seperti keberanian, tekun, kegagahan, dan kekuatan hati. Seseorang yang memiliki sifat syaja'ah akan lebih mudah memaafkan, mengendalikan amarah, dan menyayangi orang lain. Contoh dari syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang bisa mengungkap kebenaran dengan lantang dan mau menanggung risikonya. Mereka dengan syaja'ah pun pasti mampu mengendalikan dirinya dari amarah nafsu lainnya. Itulah pengertian syaja'ah secara singkat yang perlu dipahami. Berani membela kebenaran. Dalam Islam, membela kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim. Keberanian dalam membela kebenaran bukan hanya menunjukkan kekuatan iman, tetapi juga menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, jadilah saksi karena Allah, apalagi terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Quran Surat An-Nisa ayat 135. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran harus dibela tanpa memandang bulu, meskipun itu berat dan bertentangan dengan kepentingan pribadi atau orang terdekat. Mengapa sih membela kebenaran itu penting? 1. Perintah Allah dan Rasulullah. Islam mengajarkan bahwa kebenaran adalah bagian dari keimanan, dan seorang muslim harus selalu berada di pihak yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah kebenaran itu meski pahit." 2. Menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Jika kebenaran tidak terungkap, maka kezaliman akan merajalela. Islam menekankan keadilan bagi semua tanpa didiskriminasi. 3. Mencegah dosa dan keburukan. Membiarkan kebatilan usaha tanpa jujur yang bisa membuat seseorang bisa ikut berdosa. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Tindakan jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Nasihat jika tidak mampu juga, maka dengan hati. Dan itu adalah selama-lamanya." Cara membela kebenaran. 1. Memiliki ilmu dan pemahaman yang benar. Sebelum membela kebenaran, seseorang muslim harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak salah dalam membela sesuatu. Carilah sumber kebenaran dari Al-Quran, hadis, dan para ulama yang terpercaya. 2. Bersikap jujur dan adil. Jangan membela sesuatu hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok. Islam menuntut kejujuran dalam segala situasi. Sebagaimana firman Allah, "Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum berpura-pura berperilaku tidak adil."
berlakulah adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. 3. Menggunakan cara hikmah dan bijaksana. Kebenaran harus disampaikan dengan cara yang baik agar diterima dengan lebih mudah. Allah berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. 4. Tidak takut terhadap tekanan. Orang yang membela kebenaran seringkali menghadapi rintangan dan tantangan. Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi berbagai cobaan ketika berdakwah, namun mereka tetap teguh. 5. Menjalin dukungan dari orang-orang yang baik. Berjuang. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk saling membantu dalam kebaikan, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. 6. Sabar dan bertawakal kepada Allah. Membela kebenaran seringkali membutuhkan kesabaran yang besar. Jika mengalami kesulitan, perselisihan, bahwa Allah selalu bersama orang-orang. Contoh teladan dalam membela kebenaran. 1. Rasulullah SAW tetap menyebarkan Islam meskipun mendapat perlawanan keras dari kaum Quraisy. Beliau tidak takut menghadapi ancaman dan selalu jujur serta adil dalam menyampaikan kebenaran. 2. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika banyak orang ragu setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar tetap teguh dan membela kebenaran tersebut saat menghadapi orang-orang yang murtad. 3. Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar adalah musuh Islam. Namun setelah masuk Islam, ia menjadi salah satu pegawai kebenaran yang paling berani. Ia tidak takut menegakkan keadilan meskipun terhadap dirinya sendiri atau keluarganya. Jadi kesimpulannya adalah membela kebenaran adalah bagian dari keimanan dan kewajiban seorang muslim dalam Islam. Kebenaran harus ditegakkan dengan ilmu, kejujuran, kebijaksanaan, dan kesabaran. Meskipun ada tantangan dan hambatan, seorang muslim harus tetap berani dan percaya bahwa Allah selalu bersama mereka membela kebenaran. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu membela kebenaran dengan cara yang benar dan penuh hikmah. Menghindari marah, membiasakan kontrol diri, dan berani membela kebenaran adalah 3 aspek penting dalam membentuk karakter yang baik. Dengan mengendalikan amarah, seseorang dapat menghindari tindakan yang merugikan. Melatih kontrol diri akan membantu dalam menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bijaksana. Sementara itu, berani membela kebenaran akan membawa seseorang pada kehidupan yang penuh integritas dan kemuliaan. Semua ini membutuhkan perhatian, kesabaran, serta keyakinan yang kuat kepada Allah. Kesimpulannya, menghindari marah, hadap, membebaskan kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Marah adalah emosi alami manusia, tetapi jika tidak dikendalikan dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar seseorang mampu menahan amarah dan tidak mudah terpancing emosi. Rasulullah SAW pun bersabda bahwa orang yang kuat bukan hanya yang pandai bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Membiasakan kontrol diri juga merupakan hal yang penting, karena dengan memiliki pengendalian diri yang baik, seseorang dapat berpikir jernih, mengambil keputusan dengan bijaksana, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain. Kontrol diri juga melatih kesabaran yang merupakan kunci dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dengan membiasakan diri untuk bersikap tenang dan tidak mudah tersulut emosi, seseorang dapat membangun hubungan sosial yang lebih harmonis dan damai. Di sisi lain, keberanian dalam membela kebenaran juga sangat diperlukan. Seseorang tidak boleh diam atau takut saat melihat ketidakadilan dan kebatilan terjadi di sekitarnya. Membela kebenaran bukan berarti harus selalu berkontroversi dengan orang lain, tetapi bisa dilakukan dengan cara yang bijak, santun, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Keberanian untuk mengatakan yang benar menunjukkan integritas dan keteguhan hati dalam memegang prinsip. Ketiga nilai ini saling berkaitan dan membentuk kepribadian yang kuat serta berakhlak mulia. Dengan menghindari marah,
dapat menjaga hati tetap bersih dengan membiasakan kontrol diri, seseorang dapat bersikap tenang dan berpikir jernih. Sementara itu, dengan keberanian membela kebenaran, seseorang dapat menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan masyarakat. Jika tiga hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta kehidupan yang lebih damai, adil, dan penuh keberkahan. Serta kita selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.